Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cindy Puji Lestari dengan NPM 2315061042 dan dua orang teman saya. Saya Rima Dwi Puspitasari dengan NPM 2315061038. Saya Raisa Syaputra dengan NPM 2315061106. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek di minggu kedua. Nah, proyek kami berjudul Si Curah, Sistem Monitoring Curah Hujan dan Kelembaban Tanah. Di progres minggu kedua ini yang pertama ada di hardware-nya, yang mana kami telah merangkai alat dan membuat kode. Kemudian ada di front end-nya membuat tampilan dari monitoring yang akan kami pakai. Dan yang ketiga kami sudah membuat back end, yaitu membuat database. Untuk bagian merangkai alat akan dijelaskan oleh teman saya Rima Dwi Puspita. Nah, jadi di alat ini terdapat 4 sensor yaitu soil, rain, terus DHT11 dan juga NPU. Kemudian di sini saya menambahkan 4 LED di mana satu LED itu berperan sebagai penanda dari tiap sensornya. Kemudian terdapat buzzer sebagai alarm peringatan dan ini tuh semuanya dihubungkan menggunakan ESP32. Next. Kemudian di sini terdapat kode programnya. Yang pertama tuh ada library yang digunakan yang terdiri dari wire, DHT, MPU 6050, kemudian terdapat MAC, Wi-Fi, dan juga HTTP client. Kemudian terdapat deklarasi pin dari tiap sensor yang digunakan dan juga ada deklarasi dari LED-nya yaitu merah, putih, biru, dan juga hijau. Kemudian terdapat deklarasi pin buzzernya. Kemudian terdapat objek sensornya, di mana itu untuk membuat objek supaya ESP32 itu dapat membaca sensor. Kemudian terdapat ambang batas atau parameter batasnya, di mana ketika tanahnya kurang dari 1800, maka dia tuh akan dianggap basah. Kemudian kelembapannya, jika lebih dari 85 derajat, maka dia tuh akan dianggap bahaya atau lembabnya itu tinggi. Kemudian jika kemiringannya lebih dari 30 derajat, maka dia tuh akan dianggap miring. Kemudian terdapat data WiFi dan juga servernya. Kemudian terdapat void setup, di mana ini tuh fungsinya untuk menghidupkan serial monitor atau debugging, dan terdapat konfigurasi pin input outputnya. Kemudian terdapat fungsi untuk mematikan semua LED dan buzzer di awal program itu di run. Kemudian terdapat inisialisasi semua sensornya, dan terdapat serial print-nya. Next. Kemudian terdapat void loop. Kemudian terdapat konektivitas ke Wi-Fi-nya. Dan di loop ini dia tuh akan menjalankan terus-menerus dan akan membaca semua sensor. Kemudian terdapat serial monitornya, di mana serialnya itu akan mengeprint status sensornya dari sensor hujan, sensor soil, sensor DHT, sensor MPU, dan jumlah dari kondisi bahayanya. Jika kondisi bahayanya 1, maka dia tuh akan berstatus aman. Jika 2, dia tuh akan memberikan peringatan di mana satu kondisi terdeteksi. Jika 3, dia tuh akan siaga, dan jika 4, dia tuh akan bahayanya tinggi. Kemudian terdapat inisiasi untuk mengirimkan data ke servernya yang akan dihubungkan menggunakan database. Jadi di sini saya Rima Dwi Puspasari akan mendemokan alatnya, di mana ini ada ESP32, kemudian ini ada sensor dari MPU, kemudian ini terdapat sensor soil dan juga ada modulnya, kemudian di sini terdapat DHT11, dan di sini terdapat sensor hujan atau rain sensor dengan modulnya juga. Kemudian di sini terdapat 4 LED yang berfungsi untuk penanda dari tiap sensor atau penanda jika sensornya itu di ambang batas, maka LED-nya itu akan menyala, dan terdapat buzzer sebagai tanda peringatan. Nah, di sini saya akan mencoba satu-satu di sensornya. Jadi untuk yang pertama itu ada DHT. Jadi ketika dia lembab atau ketika kita suhunya itu lembab, dia itu akan menyala di LED yang putihnya. Nah, jadi ketika dia lembab, LED putih itu dia akan menyala. Kemudian untuk MPU-nya ketika dia mengalami kemiringan atau terjadi gempa, dia akan menyala juga LED merahnya. Kemudian untuk soil, ketika dia tanahnya itu lembab, dia akan menyala juga untuk LED hijaunya. Dan yang terakhir ada sensor hujan. Ketika dia hujan,
maka dia akan menyala, dan ketika empat-empatnya tuh menyala, buzzernya tuh akan berbunyi kencang atau nada peringatan gitu. Nah, seperti ini. Kemudian untuk bagian front end-nya akan dijelaskan oleh teman saya, Cindy. Oke. Ini merupakan dashboard dari website kami, yang mana website kami ini adalah monitoring IoT yang akan dirancang untuk memantau data perangkat IoT secara real time. Kemudian tujuannya dari dashboard kami sendiri itu untuk dirancang buat eh, perangkat antarmuka yang user friendly untuk mengelola dan menganalisis data dari sensor atau perangkat IoT yang udah kami rancang. Kita masuk ke halaman webnya. Nah, ini merupakan tampilan dari halaman website yang sudah kami buat, yang mana halaman website kami sendiri memiliki struktur halaman website. Yang pertama ada indeks HTML, yaitu halaman utama dari website kami. Halaman ini sebagai landing page yang akan memperkenalkan fungsi website dan navigasi dan fitur-fitur yang ada di dalam website yang kami buat. Kemudian ada bagian file dashboard, yang mana dashboard ini akan menampilkan data secara real time dari perangkat IoT. Misalnya nih, dari suhu, kayak suhu, kelembapan, terus status perangkatnya, terus lagi eh, terus dalam bentuk, nanti kan tadi di websitenya ini ada gambarnya dalam bentuk kayak diagram atau data-data kurvanya gitu. Kemudian abis itu ada riwayat histori. Nah, riwayat history sendiri ini berisi tentang log data history dari perangkat kami. Pengguna itu bisa melihat tren data dari waktu ke waktu. Jadi datanya itu kita bisa ngeliat nih, jam sekian datanya apa, hari ini datanya apa gitu. Kemudian ada tentang about HTML. Nah, bagian about HTML ini ngejelasin tentang halaman yang tujuannya buat proyek kami sendiri. Jadi kayak tim pengembang atau teknologi-teknologi yang kami gunain itu apa? Kayak sensor DHT, kayak ISP, atau soil moisture, dan lain-lain. Kemudian ada bagian tes modal HTML. Halaman ini untuk nguji komponen modal pop-up yang digunakan untuk notifikasi atau kayak konfirmasi dari aksi. Kayak misalnya ada pemberitahuan kalau eh, itu akan terjadi longsor, seperti itu. Kemudian ada eh, fitur style CSS-nya sendiri. Ini CSS-nya untuk ngatur warna di website yang akan kami pakai. Terus ada file JavaScript-nya. JavaScript sendiri untuk nanganin logika dari web, kayak seperti mengambil data dari API atau perangkat IoT. Terus lagi kayak memperbarui dashboardnya secara real time dan interaksi pengguna, kayak klik file, file data, atau dan lain-lain. Kemudian ini ada aset gambar, terus ada, udah sih mungkin itu. Terus ini saya akan coba nampilin websitenya. Nah,
Ini tampilan dari website kami. Nanti bakal ada dashboard, yang mana dashboardnya ada isinya kayak data sensor secara real time. Nanti bakal ada datanya di sini, tapi ini belum disambungin ke database dan alatnya. Jadi ini masih dashboardnya aja. Kemudian ada analisis data sensor, ada kurva-kurva kayak diagram. Ini kita bisa ngelihat nih, oh ternyata eh, hari ini aman gitu atau ada lonjakan-lonjakan yang bisa kita analisis itu tuh memungkinkan terjadinya longsor atau tidak. Kemudian ada juga kayak peringatan dini. Nanti dia tuh bakal ngasih peringatan kalau emang bakalan terjadi seperti kayak longsor gitu. Jadi kan warga yang ada di sekitar pemukiman mungkin bakalan nyari alternatif jalan selain itu gitu. Jadi kita bisa mantaunya lewat sini dan kita bakal ngasih notifikasi mungkin lewat email atau WhatsApp atau Telegram. Kemudian ada status perangkat. Status perangkat sendiri itu sensor-sensor yang kami gunain gitu. Kayak misalnya kalau sensor kami mati, nanti kan bakal ada status perangkatnya itu offline. Kayak misalnya NUT MCU-nya rusak. Nah, nanti statusnya bakalan offline gitu. Tapi kan ini belum tersambung ke database dan alat kami. Kemudian nanti di sini kalau udah tersambung bakalan ada data historinya, terus ada peta lokasi dari alat kami sendiri, kemudian ada notifikasi dan pengaturan serta ada tentang. Bisa dibuka. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai website. Mungkin ke database-nya akan dijelaskan oleh teman saya, Raisa. Baik, di sini saya sendiri untuk menangani database dari sistem Sitsura ini. Di sini saya menggunakan MySQL dan em, DBMS kita menggunakan XAMPP. Nah, di sini ada dua file, yaitu file koneksi untuk mengoneksikan data dari sensor ke database dan ada file data sensor yang akan menerima dan mengirimkan data dari ESP32 ke database sendiri. Nah, untuk file yang pertama itu koneksi. Di sini koneksinya menggunakan host dari localhost dan user root. Passwordnya itu kosong dan DB-nya itu kita menggunakan DB IoT Longsor. Nah, untuk pengambilan data dari sensor sendiri itu ada di file data sensor PHP. Di sini dapat dilihat bahwa sensor suhu, kelembapan, soil, hujan, kemiringan, dan perkiraan potensi itu dikirimkan ke database menggunakan metode POST. Nah, jadi di SQL-nya itu ada insert into sensor longsor. Di tabelnya itu ada suhu, kelembapan, soil, hujan, kemiringan, potensi longsor. Nah, masing-masing values itu diisi menggunakan data-data yang diambil dari sensor-sensor yang sudah diambil dari ESP32. Nah, kemudian secara otomatis akan mengisi tabel-tabel yang ada di database di sebelah kanan itu. Seperti contoh, yang sudah dapat diambil itu akan masuk ke database dengan tabel yang sesuai, yaitu di ID, suhu, kelembapan, soil, hujan, kemiringan, potensi, longsor, dan waktunya. Baik, di sini ada dokumentasi untuk pengerjaan proyek kita. Di situ terdapat bagian masing-masing dokumentasi apa yang kita kerjakan, yaitu di sini Cindy mengerjakan dashboard, Rima mengerjakan untuk hardware-nya dan konfigurasi di IDE, dan akan saya yaitu menangani database-nya. Jadi dokumentasi ini diambil pada hari Selasa.
Mungkin cukup sekian presentasi progres kedua dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.